Bismillahirrahmanirrahim. Hukum asal gambar bernyawa. Maka ketahuilah jemaah sekalian, secara hukum asal dan secara global, ulama Islam dari seluruh mazhab tidak ada perbedaan pendapat bahwa membuat gambar bernyawa adalah hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Ini secara hukum asal dan secara global. Namun dalam perinciannya nanti akan kita sebutkan insyaallah perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Tapi secara global ulama sepakat gambar bernyawa pada dasarnya adalah haram dan termasuk dosa yang sangat besar. Dalilnya apa? Insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan 10 dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan pembatasan, hadis-hadisnya masih sangat banyak yang menunjukkan kepada kita ini permasalahan penting untuk dipahami. Karena saking banyaknya hadis berbicara tentang ini. Sangat banyak hadis berbicara tentang masalah gambar bernyawa. Ini menunjukkan kepada kita penting untuk dipahami dengan baik. Di antaranya yang akan kita sebutkan pada kesempatan ini adalah 10 hadis, mayoritasnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tingkatan hadis yang paling sahih, yang disepakati kesahihannya oleh seluruh ulama Islam apabila diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar bernyawa. Perhatikan jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Ini tidak main-main ancamannya. Termasuk orang yang paling keras azabnya di hari kiamat. Hadis yang kedua juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar bernyawa ini, mereka akan diazab di hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka, hidupkan yang telah kalian ciptakan. Subhanallah. Mereka diazab, kemudian dipaksa untuk menghidupkan apa yang telah mereka ciptakan atau mereka buat. Tentu mereka tidak sanggup melakukannya, tapi itu bagian dari azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Hadis yang ketiga diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sawwara suratan udziba wa kullifa an yanfukha fiha wa laysa binafikhin." Barang siapa membuat satu gambar bernyawa, maka dia akan diazab dan dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh padanya, padahal dia tidak sanggup untuk melakukannya. Hadis yang keempat diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa sakit beliau diceritakan oleh dua orang istrinya, yaitu Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhuma
tentang sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Negeri Habasyah dahulu, sebelum ada kota Madinah, para sahabat radhiyallahu taala anhum berhijrah ke sana. Di antara yang pernah berhijrah ke sana, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhumah. Mereka pun menceritakan sebuah gereja milik orang-orang Nasrani